Hasil survei indikator politik menunjukkan kalau pasangan Deddy Erwan ini menempati elektabilitas tertinggi di Jawa Barat dan disusul oleh Syahiku dan juga Ilham Habibie. Nah, pertanyaannya apakah perolehan sementara ini karena konten belusukan yang dilakukan oleh Deddy ataupun Ilham Habibie yang mereka lakukan sebelum ditetapkan sebagai cagup dan cawagup? Sebenarnya lebih karena faktor ketimpangan popularitas. Jadi kita temukan dalam survei awal September, itu tingkat kedegenalan Deddy Mulyadi terlalu jauh meninggalkan rival-rivalnya. Jadi jomplang, orang nggak mungkin milih kalau tidak kenal. Nah di sini tingkat kedegenalan Deddy itu 94%. Sementara Saihu yang menempati peringkat kedua itu baru dikenal 24%. Dan itu yang menjelaskan mengapa Saihu itu menempati peringkat kedua. Karena popularitas Saihu lebih tinggi dibanding misalnya calon yang diusung oleh PD Perjuangan, Pak JJ maupun Pak Acep ya dari PKB. Jadi memang kalau tidak seimbang popularitas antar calon, ya sulit untuk bisa menyaingi Deddy Mulyadi. Nah ini yang menjadi semacam saran sekaligus semangat ya buat calon-calon rivalnya Deddy Mulyadi untuk meningkatkan popularitas. Karena kalau misalnya tidak seimbang popularitasnya Jessica, itu yang diuntungkan adalah Deddy Mulyadi. Dan jangan lupa Deddy Mulyadi ini kan calon lama ya. Dia pernah menjadi wakil gubernur yang maju di 2018 bersama Deddy Miswar. Kemudian juga kita tahu Deddy Mulyadi berkali-kali menjadi anggota DPR dari salah satu dapil di Jawa Barat dan sudah bertahun-tahun melakukan semacam investasi elektoral. Sementara nama-nama lain kan relatif baru ya. Betul Pak Saihu 2018 pernah maju sebagai calon wakil gubernurnya Sudrajat, tetapi belakangan kesibukannya sebagai presiden PKS itu membuat Pak Saihu cenderung kurang menggarap basis lamanya. Dan ini saya kira yang menjadi dasar buat PKS kemudian memutuskan untuk mengganti Pak Saihu sebagai presiden PKS digantikan Ahmad Heriawan. Mungkin dalam rangka supaya lebih serius ya, all out dalam menyiapkan Pilkada Jawa Barat bulan November nanti. Pak Burhan, kalau kita lihat dari survei elektabilitas, ini 77,81, kemudian ada yang 10%, ada yang 2%. Mungkinkah yang 10% dan 2% ini mengejar ke 77% atau setidaknya akan imbang hingga bulan November nanti? Ya tanpa mengurangi rasa hormat ya, terutama untuk yang masih single digit berat ya, untuk menciptakan kejutan. Di antara tiga rival ini yang masih punya, menurut saya punya peluang adalah Pak Saihu dengan Ilham Habibie. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.